Mustodin dari kelas PA21B dengan NIM 10573111881. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas midtest auditing 2 dengan dosen pengampu Ibu Saida Said SE MAK. Lanjut. Baiklah, di sini ada tertampil table of content dan masing-masing materi. Adapun kesimpulan yang pertama, pemeriksaan aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Sifat dan contoh aset tidak berwujud. Suatu aset dapat diidentifikasi jika yang pertama dapat dipisahkan dan kedua muncul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya. Sifat aset tak berwujud ada 3. Tidak memiliki bentuk, mempunyai masa manfaat lebih dari 1, diperoleh dengan mengeluarkan sejumlah uang tertentu yang jumlahnya cukup material. Adapun contoh aset tak berwujud, yang pertama goodwill, hak paten, hak cipta atau copyright, dan franchise. Di sini kita membahas ada tujuan pemeriksaan audit objektif aset tak berwujud. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat pengendalian internal yang cukup baik atau aset tak berwujud. Yang kedua, untuk memeriksa apakah perolehan, penambahan, dan penghapusan aset tak berwujud didukung oleh bukti-bukti yang sah serta diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Untuk memeriksa apakah aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan masih memiliki kegunaan di masa yang akan datang. Untuk memiliki amortisasi aset tak berwujud yang dimiliki perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, etap, PSAK, dan IFRS. Untuk memeriksa apakah hasil atau pendapatan yang diperoleh dari aset tak berwujud sudah dicatat dan diterima oleh perusahaan. Dan yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan sudah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, etap, PSAK, atau IFRS. Adapun prosedur audit atas aset tak berwujud, yang pertama itu pelajari dan evaluasi internal kontrol atas aset tak berwujud. Kedua, minta perincian aset tak berwujud pertanggal laporan posisi keuangan neraca. Ketiga, cocokkan saldo awal dengan saldo akhir ke buku besar, lalu cek quoting dan cross quoting. Yang keempat, periksa penambahan aset tak berwujud. Yang kelima, periksa amortisasi dan penghapusan jika ada aset tak berwujud. Dan yang keenam, periksa perjanjian yang dibuat entitas dengan pihak ketiga. Yang ketujuh, periksa apakah penyajian aset tak berwujud dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan etap PSAK atau IFRS. Lanjut ke materi presentasi yang kedua. Adapun rangkuman yang sempat saya buat itu ada pengertian pemeriksaan liabilitas jangka pendek adalah proses audit yang dilakukan oleh auditor independen untuk mengevaluasi dan memverifikasi kewajaran, keakuratan, dan kelengkapan informasi mengenai kewajiban atau hutang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun pada laporan keuangan suatu entitas bisnis. Tujuannya itu memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa liabilitas jangka pendek yang dilaporkan dalam laporan keuangan tersebut memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan bahwa informasi tersebut dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan.
Ini ada prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka pendeknya. Minta rincian dari liabilitas jangka pendek untuk utang usaha, cocokkan saldo masing-masing supplier dengan saldo secara tes basis atau sampling. Periksa bukti pendukung dari saldo utang kepada beberapa supplier seandainya terdapat monthly statement of account dari supplier. Oke, sobat. Materi ketiga, pemeriksaan liabilitas jangka panjang long term liabilities. Adapun contoh liabilitas jangka panjang. Pertama ada kredit investasi, kedua utang obligasi, ketiga wesel bayar atau promissory notes atau pronotes yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Yang keempat ada utang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Yang kelima utang subordinasi, keenam bridging loan. Yang ketujuh ada utang leasing atau utang dalam rangka sewa guna. Tujuan dari pemeriksaan audit objektif liabilities jangka panjang. Yang pertama, terdapat internal control yang baik atas liabilitas jangka panjang. Kedua, ada liabilitas jangka panjang yang menjadi kewajiban perusahaan sudah dicatat seluruhnya per tanggal laporan posisi keuangan neraca dan diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, liabilitas jangka panjang yang tercantum di laporan posisi keuangan neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan. Yang keempat, liabilitas jangka panjang yang berasal dari legal claim atau aset yang dijaminkan sudah diidentifikasi. Yang kelima, liabilitas jangka panjang yang berasal dari legal claim atau aset yang dijaminkan sudah diidentifikasi. Yang keenam, biaya bunga liabilitas jangka panjang yang tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan neraca betul telah terjadi, dihitung secara akurat dan merupakan beban perusahaan. Yang ketujuh, semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak terjadi bank default. Yang kedelapan atau terakhir, bagaimana bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yang akan datang sudah reklasifikasi sebagai kewajiban lancar. Kesimpulan materi keempat, pemeriksaan ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atau aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam laporan posisi keuangan atau neraca bergantung pada pengukuran aset dan liabilitas. Adapun yang dibahas dalam pokok bahasan pemeriksaan ekuitas itu ada 3: persoalan terbatas, akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT, dan unsur penambahan modal di sektor. Pada perseorangan terbatas, contoh ekuitas ada modal saham Agio dan Disagio laba ditahan. Tujuan pemeriksaan audit objektif ekuitas ada 5 poin. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas permodalan. Yang kedua, untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di laporan posisi keuangan neraca sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akta pendirian perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut ekuitas, misalnya dari Kemkumham, BPM, BKPMD, APPAM, LK, KPP, dan SK Presiden RI telah dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat,
Keempat, untuk memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah mendapat otorisasi baik dari pejabat perusahaan. Yang kelima, untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained earning atau accumulated loss itu sudah sesuai dengan bukti-bukti yang sah. Masuk ke pembahasan kesimpulan materi kelima, pemeriksaan atas perkiraan laba rugi. Saya merangkum dengan contoh laba rugi. Itu pertama ada pendapatan revenue, pendapatan operasional, harga pokok penjualan, beban operasional, beban di luar operasi, dan pos luar biasa. Tujuan dari pemeriksaan perkiraan laba rugi itu ada 3 poin. Untuk mengetahui apakah terdapat internal kontrol yang baik atas pendapatan dan beban. Kedua, untuk memeriksa apakah semua pendapatan yang menjadi hak perusahaan telah dicatat di buku perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua biaya yang menjadi beban perusahaan telah dicatat di buku perusahaan. Dan apakah semua biaya yang dicatat betul-betul merupakan beban perusahaan dengan memperhatikan cut-off yang tepat. Kesimpulan materi ke-6, pemeriksaan subsequent event dan penyelesaian pemeriksaan. Pengertian dari subsequent event adalah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Contoh dari subsequent event ada 5, penjualan obligasi atau penerbitan saham, pembelian bisnis, terjadinya tuntutan hukum yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, kerugian aset tetap atau persediaan yang diakibatkan oleh kebakaran, dan juga kerugian yang diakibatkan oleh kondisi seperti penyebab utama kebangkrutan pelanggan setelah tanggal laporan posisi keuangan neraca. Adapun tujuan pemeriksaan subsequent event bisa kita lihat 5 poin. Menentukan apakah ada kejadian penting sesudah tanggal neraca yang membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Menentukan kemungkinan tertagihnya piutang, memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di neraca bertanggal neraca betul-betul masih dalam perjalanan. Untuk memastikan bahwa liabilitas atau kewajiban dan beban yang masih harus dibayar yang tercantum di neraca pertanggal neraca. Terakhir, memastikan bahwa tidak ada liabilitas perusahaan yang belum dicatat per tahunnya. Dan kesimpulan yang materi terakhir, manajemen letter. Dalam tanda kutip, surat komentar terhadap pengendalian letter. Pengertian dari manajemen letter ini itu adalah suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik atau KAP ditujukan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangan atau audit, yang diisikannya memberitahukan kelemahan dari pengendalian internal perusahaan baik material maupun immaterial weakness yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Adapun cara membuat manajemen letter yang baik. Dengan tahapan yang pertama, manajemen letter harus tepat waktu atau timely. Yang kedua, manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Ketiga, komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan sesuatu yang surprise atau bersifat
mengagetkan tiba-tiba. Keempat, manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kelima, kelemahan dan saran yang diberikan bisa diurutkan berdasarkan urutan-urutan pos laporan posisi keuangan atau neraca dan laba rugi. Saran-saran yang diberikan harus sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan. Saya merangkum kesimpulan dari ketujuh materi. Di sini saya mengambil setiap pengertian dari materi-materi yang sempat saya rangkum. Itu pemeriksaan aset tak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Pemeriksaan liabilitas jangka panjang itu sebuah proses audit yang dilakukan oleh auditor independen untuk mengevaluasi dan memverifikasi kewajaran, keakuratan, dan kelengkapan informasi mengenai kewajiban atau hutang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun pada laporan keuangan. Pemeriksaan liabilitas jangka panjang itu sebuah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh temponya atau harus dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun. Pemeriksaan ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atau aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam laporan posisi keuangan itu bergantung pada pengukuran aset dan liabilitas. Pemeriksaan atas perkiraan laba rugi. Sebuah laporan keuangan yang menggambarkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih dari suatu perusahaan atau entitas dalam suatu periode waktu tertentu, seperti 1 tahun fiskal. Pemeriksaan subsequent event dan penyelesaian pemeriksaan subsequent event adalah sebuah peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan neraca tetapi sebelum terbitkannya laporan audit yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan. Terakhir, manajemen letter itu suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik yang ditujukan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya. Sekian dan terima kasih atas tugas yang saya sempat paparkan tadi. Mohon lebihnya kurang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.